Fakta kelima, Syiah bercerita tentang keyakinan mereka mengenai hari Asyura. Pada hari Asyura orang-orang Islam menunaikan ibadah puasa dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitab orang Rafidah juga memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Akan tetapi anehnya orang-orang Rafidah sendiri mengingkari puasa tersebut, bahkan menuduh bahwa orang-orang kerajaan Romawilah yang membuat-buat riwayat-riwayat palsu yang menghasut puasa Asyura. Setiap tahun, pada hari-hari bulan Muharram, terutama tanggal 10, orang-orang Rafidah melakukan perbuatan-perbuatan aib yang memalukan, mulai dari memakai pakaian hitam, mengadakan majelis-majelis Al-Husainiyah, mengadakan ceramah-ceramah dan perkumpulan-perkumpulan yang diselingi dengan pelaknatan terhadap Muawiyah radhiyallahu anhu dan anaknya Yazid serta kepada Bani Umayyah secara keseluruhan. Juga mereka menganiaya diri mereka sendiri dan memukuli diri mereka dengan rantai dan pedang. Serta masih banyak penyelewengan-penyelewengan syariat lainnya, yang mana itu semua dengan dalih mengungkapkan rasa bela sungkawa dan berkabung atas kematian Husain radhiyallahu anhu. Dengarlah syaikh mereka Abdul Hamid Al-Muhajir yang melegalisir aksi orang-orang Rafidah pada hari Asyura. Jangan kalian dengar orang yang berkata bahwa memukul-mukul kepala dengan rantai, menampar dan menangis itu haram. Sesungguhnya mereka itu tidak paham agama Islam. Pada asalnya sesuatu itu diharamkan seandainya membahayakan, kalau membahayakan baru bisa dikatakan haram. Dan ini tidak ada hubungannya dengan memukul-mukul kepala dan memukul-mukul kaki. Siapa bilang itu haram? Mengharamkan sesuatu butuh dalil, karena pada asalnya segala sesuatu itu hukumnya halal. Inilah ulama kita yang mulia Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang mengingkari bid'ah dan kemungkaran Rafidah pada hari-hari Asyura dengan perkataannya, orang yang menjadikan hari Asyura sebagai hari penebusan dosa dan hari berkabung. Sebagaimana orang-orang Rafidah yang pada hari itu mereka memukul-mukul dada-dada dan tubuh mereka serta memukul-mukul diri mereka dengan besi, mencaci maki dan melaknat. Ini semua merupakan sebagian dari kebodohan, kesesatan serta kebid'ahan mereka yang tercela. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari itu semua. Niyahah, ratapan, memukul-mukul pipi, serta merobek-robek pakaian, tetap merupakan perbuatan mungkar, kapan saja dan di mana saja sampai pun pada hari di mana Husain terbunuh, atau di saat musibah apapun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan itu dan bersabda, tidak termasuk dari golongan kami, orang-orang yang memukul-mukul pipi dan merobek-robek pakaian serta menyeru dengan seruan jahiliyah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah melaknat Syalikah, Al-Halikah serta Asisyakah. Syalikah adalah orang yang meraung-raung ketika terjadi musibah. Al-Halikah yang menggundul rambutnya. Asisyakah yang merobek-robek pakaiannya. Ini semua merupakan kemungkaran, naudzubillah. Orang-orang Rafidah memperbolehkan aksi-aksi tersebut dengan dalih bahwa itu ungkapan dukungan terhadap Ahlul Bait dan sebagai ungkapan kesedihan. Padahal dengan aksi-aksi tersebut mereka telah menyakiti diri mereka sendiri dan menjadikan Allah murka terhadap perbuatan buruk tersebut, sebab aksi itu telah menyelisihi syariat dan merupakan bid'ah yang mungkar. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan orang-orang yang selalu mencekoki masyarakatnya setiap tahun dengan perasaan dendam dan dengki terhadap Ahlus Sunnah, dengan dalih bahwa Ahlus Sunnahlah yang telah membunuh Husain. Padahal kitab-kitab Syiah dipenuhi riwayat-riwayat yang membuktikan bahwa orang Syiah Kufahlah yang telah mengkhianati Husain radhiyallahu anhu, sebagaimana sebelumnya mereka telah berkhianat kepada saudara dan bapaknya. Dalam kitab Maqtal Al-Husain karya Abdul Razak Al-Mukrim, halaman 175, disebutkan bahwa Husain radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya merekalah yang telah mengkhianatiku, lihatlah surat-surat yang berasal dari Kufah ini. Sesungguhnya merekalah yang telah membunuhku. Hal yang senada disebutkan dalam kitab Muntaha Al-Amal fi Tarikh An-Nabi wa Al-Ail, jilid 1, halaman 535.
Bahkan referensi Syiah yang tersohor Muhsin Al-Amin dalam Mayaan Asy Syiah, Jilid 1, halaman 32, berkata, kemudian 20.000 penduduk Irak yang telah membayat Husain mengkhianatinya dan meninggalkannya, padahal tali bayat masih tergantung di leher mereka. Kemudian mereka membunuh Al-Husain. Dalam kitab Al-Ihtijaj karangan At-Tabarsi, halaman 306, disebutkan bahwa Ali bin Husain yang dikenal dengan julukan Zainal Abidin berkata, "Wahai para manusia, demi Allah tahukah kalian bahwa sesungguhnya kalianlah yang telah menulis surat terhadap bapakku, lantas kalian tipu dia? Kalian telah berjanji dan membaiat bapakku lantas kalian bunuh dan terlontarkan dia? Celakalah kalian atas apa yang telah kalian lakukan. Bagaimana kelak kalian bisa memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau kelak berkata, kalian telah membunuh keluargaku dan kalian rusak kehormatanku, sesungguhnya kalian bukanlah dari golongan kami." Dalam kitab Maqtal Al-Husain karangan Murtadha, ayat, halaman 83, dan dalam kitab Nafs Al-Mahmum karangan Abbas Al-Qummi, halaman 357, disebutkan, tatkala Imam Zainal Abidin Rohimahullah lewat dan melihat orang Kufah menangis dan meratap, berkabung atas meninggalnya Husain, beliau membentak mereka seraya berkata, "Kalian meratapi diri kami? Lantas siapakah yang membunuh kami? Kalau bukan kalian?" Hal yang senada disebutkan dalam kitab Al-Ihtijaj karya At-Tabarsi, halaman 304. Dengarlah ulama kita Al-Alamah Abdul Aziz bin Bas rahimahullah yang menerangkan kejadian yang sebenarnya tentang Husain radhiyallahu anhu, juga menerangkan sikap ahlu sunnah terhadap fitnah tersebut, tatkala Husain bin Ali radhiyallahu anhu mendengar berita tentang kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Beliau keluar dari Mekah menuju Irak, dengan tujuan menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebaikan serta menegakkan syariat Islam. Sebagian saudara-saudaranya dari para sahabat telah menasihatinya agar tidak pergi, tapi beliau berijtihad untuk berangkat. Tatkala mendengar keberangkatan Al-Husain, Ubaidullah bin Ziyad mengutus pasukan yang dipimpin Umar bin Said bin Abi Waqqas, hingga terjadilah peperangan antara dua pihak. Orang-orang yang bersama Husain saat itu sedikit sekali, yaitu keluarga dia. Maka terbunuhlah Husain dan banyak korban berjatuhan dari orang-orang yang bersamanya di suatu tempat yang bernama Karbala. Ubaidullah bin Ziyad telah bersalah karena perbuatannya. Sebenarnya Husain sudah berkehendak pulang dan meninggalkan fitnah, atau pergi ke Yazid, atau pergi ke daerah sekitar. Akan tetapi pasukan tersebut terus memerangi dia sampai akhirnya membunuh dia dan membunuh siapa saja yang berusaha untuk melindungi dia. Hingga terbunuhlah Husain dalam keadaan terzalimi dan tidak bersalah. Maka terjadilah musibah besar yang membuka pintu keburukan yang besar, nas'alullah al-afiyah. Mereka, Ubaidullah dan kawan-kawan, telah berbuat salah dengan perbuatan mereka tersebut. Semoga Allah meridho Husain dan memberi rahmat kepadanya, kepada kita serta kepada semua kaum muslimin. Semoga Allah membalas orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan balasan yang setimpal. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan-kejahatan Rafidah dan perbuatan-perbuatan mereka yang hina, serta Allah kembalikan mereka ke pangkuan Islam dan petunjuk.